teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang lapisan masyarakat menunjukkan kelas komunitas. Langsung saja yuk, simak penjelasannya. Soekanto menjelaskan di antara lapisan atas dengan yang terendah, terdapat lapisan yang jumlahnya relatif. Biasanya, lapisan atasan tidak hanya memiliki satu saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat, akan tetapi kedudukan yang tinggi itu bersifat kumulatif. Artinya, mereka yang mempunyai uang banyak akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan, dan mungkin juga kehormatan. Ukuran atau kriteria yang biasanya dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah yang pertama, ukuran kekayaan. Pada umumnya, orang kaya memperoleh pelapisan sosial atas di tengah-tengah masyarakat. Barang siapa yang mempunyai kekayaan paling banyak, maka orang tersebut akan masuk ke dalam lapisan atas. Kekayaan tersebut dapat kita lihat pada bentuk rumah, kendaraan yang dimiliki, cara dengan mengenakan pakaiannya, kebiasaan dalam berbelanja barang yang mahal, dan yang lainnya. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Pada umumnya, penguasa atau seseorang yang memiliki jabatan tertentu dengan kewenangan yang lebih tinggi, banyak atau tinggi, di tengah masyarakat akan menduduki pelapisan sosial atas. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Pada masyarakat tradisional, faktor kehormatan menjadi tolak ukur pelapisan sosial, di mana umumnya orang yang pernah berjasa, termasuk orang yang disegani, menduduki pelapisan sosial atas dalam masyarakat. Ukuran kehormatan mungkin saja terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan ataupun kekuasaan. Di sini, seorang individu yang paling disegani dan juga dihormati akan menempati posisi teratas. Ukuran semacam ini masih banyak kita jumpai dalam masyarakat yang masih menjunjung sistem tradisional. Biasanya mereka yang pernah berjasa pada masa lampau atau dalam kesehariannya. Yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan, di mana orang yang pandai atau ilmuwan ditempatkan sebagai masyarakat kelompok atas. Proses terjadinya pelapisan sosial terbentuk secara disengaja dan tidak disengaja. Yang pertama, secara tidak disengaja. Pelapisan sosial di sini adalah pelapisan sosial yang terbentuk dengan sendirinya, yaitu sesuai dengan kondisi anggota masyarakat karena aktif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang-orang seperti ini akan menempati pelapisan sosial teratas. Sebaliknya, bagi anggota masyarakat yang malas dan nasibnya kurang menguntungkan, mereka biasanya akan menempati pelapisan sosial bawah. Pelapisan sosial di masyarakat dapat terjadi disebabkan adanya kelas, status sosial, dan kekuasaan. Pelapisan sosial yang terbentuk dengan sendirinya ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pelapisan sosial yang terbentuk sejalan dengan perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Perkembangan itu meliputi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, pelapisan sosial terjadi sesuai dengan kondisi sosial budaya di wilayah yang bersangkutan. Realitasnya adalah dengan adanya diferensiasi atau perbedaan sosial di masyarakat. Yang ketiga, kedudukan seseorang yang dimiliki individu tertentu di dalam masyarakat. Misalnya, turunan pembuka desa dalam masyarakat Jawa otomatis mendapatkan tempat terhormat daripada turunan pendatang. Yang kedua, yaitu secara disengaja. Lapisan sosial semacam ini menunjukkan pada diferensiasi sosial yang dibentuk oleh suatu kelompok sosial atau masyarakat dalam rangka mengejar tujuan tertentu, bahwa masyarakatnya unik yang nantinya akan berdampak pada teratur atau tidaknya pola perilaku dan interaksi sosial di masyarakat. Jika kondisi tersebut dibiarkan begitu saja, maka kehidupan sosial masyarakatnya pun akan terganggu. Oleh karena itu, harus diadakannya upaya dalam mengatur tindakan dan interaksi sosial guna mendapatkan wujud dalam pembentukan lapisan sosial di masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, pelapisan sosial yang terbentuk secara disengaja berlaku dalam badan-badan resmi, organisasi formal seperti pemerintahan, militer, pendidikan, perusahaan, dan koperasi. Sebagai makhluk sosial, kehidupan kita sehari-hari dipenuhi oleh berbagai interaksi dengan kelompok sosial yang kita miliki, mulai dari keluarga, teman-teman terdekat, hingga keanggotaan di suatu perkumpulan resmi di masyarakat. Semua itu adalah macam-macam kelompok sosial atau komunitas yang terbentuk secara sengaja maupun tidak
disengaja. Bergabungnya individu dalam suatu kelompok sosial merupakan keinginan dari dalam diri individu tersebut, atau bahkan bisa terjadi secara kebetulan. Contohnya saja, ketika seseorang terlahir dalam keluarga dengan latar belakang tertentu yang tidak bisa dipilih. Namun, ada juga keanggotaan yang merupakan sebuah pilihan. Dua faktor utama yang umumnya membuat kita memilih atau membentuk kelompok sosial tersebut adalah kedekatan dan kesamaan. Yang pertama yaitu kedekatan. Sebagai kedekatan geografis berpengaruh besar terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok atau komunitas. Semakin dekat jarak geografis antara dua atau lebih orang, semakin mungkin mereka untuk saling berbicara dan berinteraksi. Jadi, kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial atau komunitas. Kedekatan tersebut bisa kita lihat ketika ada seseorang yang merantau ke suatu daerah dan bertemu dengan orang yang statusnya sama sebagai perantau dan berasal dari daerah yang sama. Secara tidak sadar, orang tersebut merasa ada ikatan batin meskipun pada awalnya belum saling mengenal ketika masih di daerah asal. Yang pertama yaitu kedekatan. Sebagai kedekatan geografis berpengaruh besar terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok atau komunitas. Semakin dekat jarak geografis antara dua atau lebih orang, semakin mungkin mereka untuk saling berbicara dan berinteraksi. Jadi, kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial atau komunitas. Kedekatan tersebut bisa kita lihat ketika ada seseorang yang merantau ke suatu daerah dan bertemu dengan orang yang statusnya sama sebagai perantau dan berasal dari daerah yang sama. Secara tidak sadar, orang tersebut merasa ada ikatan batin meskipun pada awalnya belum saling mengenal ketika masih di daerah asal. Selanjutnya adalah kesamaan. Selain kedekatan fisik dan geografis, pembentukan kelompok sosial atau komunitas juga tergantung pada kesamaan di antara anggota-anggotanya. Pada umumnya, orang memang lebih nyaman berinteraksi dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan di sini meliputi kesamaan latar belakang, minat, kepercayaan, nilai, usia, atau karakter-karakter personal lain. Macam-macam kesamaan tersebut juga bisa kita kategorikan menjadi 3 aspek. Yang pertama, kesamaan kepentingan. Adanya kesamaan kepentingan membuat kelompok sosial ini memiliki pemahaman yang sama akan tujuan bersama dan mau bekerja sama demi mencapai kepentingan dan tujuan tersebut. Hal ini terlihat pada kelompok belajar di sebuah kelas atau bimbel yang para anggotanya sama-sama memiliki kepentingan atau lulus atau mendapat nilai tertentu. Yang kedua, kesamaan keturunan. Kelompok sosial yang terbentuk dengan keturunan akan memiliki tujuan yang sama, yakni menyambungkan tali persaudaraan. Dampak positifnya, masing-masing anggotanya secara tidak langsung memiliki komitmen untuk tetap aktif terlibat dalam kelompok sosial ini, untuk menjaga agar tali persaudaraan tidak terputus. Yang selanjutnya adalah kesamaan nasib. Nah, adanya persamaan nasib atau pekerjaan akan dapat terbentuk kelompok sosial yang mewadahi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup maupun kinerja anggotanya. Contohnya, perkumpulan informal mitra ojek online yang saat ini sedang marak di berbagai kota. Adanya perkumpulan ini didasari oleh kesamaan nasib dan profesi pada anggotanya sebagai sesama mitra ojek online yang membutuhkan wadah untuk saling berbagi cerita dari informasi terbaru terkait penumpang dan kebijakan perusahaan. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa lapisan masyarakat terbentuk karena kepentingan komunal untuk mempertahankan titah yang berkuasa dan yang dikuasai dalam menentukan takaran kehormatan yang akan didapat. Harta, kedudukan, pengetahuan, dan keturunan adalah salah satu alat legitimasi yang membuat posisi imperialisme dalam masyarakat itu menjadi legal untuk dilakukan dan dikukuhkan, dan pada akhirnya lapisan tersebut menunjukkan kelas komunitas di masyarakat yang didasarkan atas kedekatan, kesamaan, ataupun tujuan.